Apakah Anda sudah siap menyambut musim tanam dengan cangkul di tangan? Tunggu dulu. Bagaimana jika saya katakan bahwa metode kuno itu justru bisa menjadi kesalahan terbesar yang Anda lakukan di kebun bulan ini? Ya, Anda tidak salah dengar. Mengayunkan cangkul di bulan Maret bisa jadi lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Dalam video ini, saya akan membongkar rahasia yang digunakan oleh para profesional untuk menyiapkan tanah yang subur dan hidup, tanpa keringat berlebih dan tanpa merusak ekosistem berharga di bawah kaki Anda. Bersiaplah untuk mengubah cara pandang Anda tentang persiapan lahan selamanya. Kita akan menemukan cara untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, dan hasilnya akan membuat tetangga Anda iri. Jadi, letakkan cangkul itu dan tonton sampai habis. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktis, mari kita pahami mengapa bulan Maret adalah momen yang begitu krusial. Anggap saja tanah di kebun Anda seperti raksasa yang sedang tertidur sepanjang musim dingin. Di bulan Maret, ia mulai menggeliat dan bangun. Di dalam segenggam tanah yang sehat, ada miliaran mikroorganisme, cacing tanah, jamur, dan bakteri yang bekerja tanpa lelah. Mereka adalah pasukan tak terlihat yang mengurai bahan organik, menciptakan rongga udara, dan membuat nutrisi tersedia bagi tanaman. Ketika kita membajak atau mencangkul tanah terlalu dalam dan terlalu dini, kita seperti menghancurkan kota mereka yang rumit. Struktur tanah yang terbentuk secara alami hancur, cacing tanah terpotong-potong, dan kehidupan mikroba yang rapuh terganggu. Inilah konteksnya. Persiapan tanah modern bukan lagi tentang membalik tanah, melainkan tentang membangun dan memberi makan kehidupan di dalamnya. Ini adalah pergeseran dari agresi mekanis menjadi pengasuhan ekologis. Langkah pertama yang paling penting adalah observasi. Sebelum Anda melakukan apapun, luangkan waktu untuk berjalan-jalan di kebun Anda. Jadilah seorang detektif tanah. Perhatikan area mana yang masih tergenang air setelah hujan terakhir. Ini menandakan drainase yang buruk dan tanah yang padat. Lihat di mana gulma pertama mulai tumbuh. Jenis gulma bisa memberitahu Anda banyak tentang kondisi tanah Anda. Misalnya, beberapa gulma menyukai tanah asam atau padat. Rasakan tanah dengan tangan Anda. Apakah terasa keras dan retak atau lembut dan rapuh? Perhatikan juga di mana salju mencair paling akhir, karena area tersebut mungkin lebih dingin dan butuh waktu lebih lama untuk siap ditanami. Jangan meremehkan kekuatan pengamatan. Dengan mengenali lahan Anda secara mendalam, Anda dapat membuat keputusan yang jauh lebih tepat dan efektif. Ini adalah fondasi dari semua pekerjaan yang akan kita lakukan selanjutnya. Memastikan setiap tindakan yang Anda ambil disesuaikan dengan kebutuhan unik kebun Anda, bukan hanya mengikuti aturan umum yang mungkin tidak berlaku. Setelah observasi, lakukan tes sederhana yang akan mencegah Anda melakukan kesalahan fatal. Uji kelembapan. Ambil segenggam tanah dari kedalaman sekitar 15 cm. Remas dengan kuat di telapak tangan Anda. Sekarang, buka tangan Anda. Jika tanah tetap menggumpal seperti bola lumpur basah dan air menetes, itu berarti tanah masih terlalu basah untuk diolah. Bekerja di tanah yang basah akan menghancurkan strukturnya, menciptakan gumpalan keras seperti batu bata saat kering, dan memadatkan tanah sehingga akar tanaman sulit bernapas. Sebaliknya, jika tanah langsung hancur menjadi debu, mungkin terlalu kering. Kondisi ideal adalah ketika gumpalan tanah yang Anda remas bisa pecah dengan mudah saat disentuh dengan jari, seperti tekstur kue coklat yang lembab. Ini disebut kondisi friable atau gembur. Kesabaran di tahap ini sangat penting. Lebih baik menunggu seminggu lagi hingga tanah mengering daripada terburu-buru dan merusak struktur lahan Anda selama sisa musim tanam. Tes sederhana ini adalah lampu hijau Anda untuk mulai bekerja. Sekarang saatnya untuk bersih-bersih, tetapi lakukan dengan lembut. Bayangkan Anda sedang merapikan tempat tidur, bukan merobohkan rumah. Gunakan garu daun atau sapu lidi untuk membersihkan sisa-sisa musim dingin, seperti daun-daun kering, ranting, dan tanaman tahunan yang mati. Tujuan utamanya adalah untuk menyingkirkan material yang bisa menjadi sarang bagi hama dan penyakit. Namun, penting untuk tidak menggaruk tanah terlalu agresif. Jangan sampai Anda membersihkan permukaan tanah hingga benar-benar telanjang. Lapisan tipis bahan organik yang tersisa dari musim gugur justru bertindak sebagai pelindung alami. Pembersihan ini juga memungkinkan sinar matahari untuk mulai menghangatkan permukaan tanah dan mendorong pengeringan yang lebih merata. Semua bahan organik yang Anda kumpulkan, seperti daun kering, adalah emas bagi tumpukan kompos Anda. Jadi, jangan dibuang.
Dengan melakukan pembersihan yang cermat dan tidak berlebihan, Anda menciptakan kanvas yang bersih untuk musim tanam baru sambil tetap menghormati lapisan atas tanah yang berharga. Gulma yang muncul di awal musim semi adalah musuh yang harus dihadapi dengan cepat dan cerdas. Ini adalah gulma perennial, yaitu gulma yang akarnya bertahan hidup selama musim dingin dan siap untuk tumbuh kembali dengan kekuatan penuh. Di bulan Maret, saat tanah masih lembab dan lunak, adalah waktu terbaik untuk mencabut mereka. Akar mereka belum mencengkeram tanah dengan kuat, sehingga Anda bisa mencabut seluruh sistem perakarannya dengan lebih mudah. Gunakan alat penyiang atau bahkan tangan Anda untuk mencabut gulma seperti dandelion atau rumput teki. Pastikan Anda mendapatkan seluruh akarnya, karena bahkan potongan kecil yang tertinggal bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Pendekatan proaktif ini jauh lebih efisien daripada menunggu sampai mereka berbunga dan menyebarkan ribuan biji. Mengatasi gulma sekarang akan menghemat puluhan jam kerja Anda di musim panas. Ini bukan tentang perang total terhadap gulma, tetapi tentang manajemen cerdas. Fokus pada gulma perennial yang paling merepotkan dan berikan tanaman Anda keunggulan kompetitif sejak awal. Memahami tipe tanah Anda adalah seperti dokter yang memahami tipe darah pasiennya. Ini fundamental. Secara umum ada 3 tipe utama. Tanah liat, tanah berpasir, dan lempung, loam, yang ideal. Tanah liat terdiri dari partikel-partikel yang sangat kecil, padat, dan berat. Ia menahan air dengan sangat baik, tetapi bisa menjadi sangat keras saat kering dan lengket saat basah, serta memiliki drainase yang buruk. Sebaliknya, tanah berpasir memiliki partikel besar, terasa kasar, dan air mengalir melaluinya dengan sangat cepat, membawa serta nutrisi yang berharga. Untuk mengetahuinya, lakukan tes sederhana. Basahi sedikit tanah dan coba gulung di antara telapak tangan Anda. Jika Anda bisa membentuknya menjadi pita panjang yang tipis, Anda memiliki tanah liat. Jika terasa kasar dan tidak mau menyatu, itu adalah pasir. Jika terasa halus dan bisa membentuk gumpalan yang mudah pecah, Anda beruntung memiliki tanah lempung. Mengetahui tipe tanah Anda akan menentukan amandemen apa yang paling dibutuhkan. Kunci untuk memperbaiki tanah liat dan tanah berpasir, seperti yang akan kita lihat, secara mengejutkan adalah sama, bahan organik. Inilah saatnya kita membongkar mitos terbesar dalam berkebun, penggemburan atau pencangkulan dalam. Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa membalik tanah dalam-dalam adalah cara terbaik untuk membuatnya gembur dan siap tanam. Kenyataannya, praktik ini bisa menjadi bencana ekologis skala kecil di kebun Anda. Ketika Anda membalik tanah, Anda menghancurkan jaringan rumit terowongan yang dibuat oleh cacing tanah dan akar tanaman. Anda membunuh miliaran mikroba bermanfaat dengan mengekspos mereka ke matahari dan udara. Anda juga membawa benih gulma yang tidak aktif dari lapisan bawah ke permukaan, di mana mereka akan dengan senang hati berkecambah. Selain itu, penggemburan dalam menghancurkan struktur agregat tanah yang membuatnya lebih rentan terhadap erosi oleh angin dan air. Alih-alih menciptakan tanah yang sehat, Anda sebenarnya menciptakan masalah jangka panjang yang membutuhkan lebih banyak pekerjaan di masa depan. Berpikir bahwa tanah perlu dihukum dengan cangkul adalah pemikiran usang. Pendekatan modern adalah tentang bekerja sama dengan alam, bukan melawannya. Jadi, jika mencangkul adalah ide yang buruk, apa alternatifnya? Perkenalkan sahabat baru Anda di kebun, garpu taman atau broad fork. Alat ini dirancang untuk menggemburkan tanah tanpa membaliknya. Cara kerjanya sederhana namun jenius. Anda tancapkan garpu yang memiliki gigi panjang ke dalam tanah, lalu tarik pegangannya ke belakang. Gerakan ini akan mengangkat dan memecah tanah yang padat, menciptakan saluran udara dan ruang bagi akar untuk tumbuh, tetapi lapisan-lapisannya tetap utuh. Mikroorganisme di lapisan atas tetap di atas, dan cacing tanah di lapisan bawah tetap di bawah. Anda tidak menghancurkan rumah mereka. Menggunakan garpu taman memang membutuhkan sedikit tenaga, tetapi jauh lebih sedikit merusak dibandingkan mencangkul. Ini adalah kompromi yang sempurna antara tidak mengolah sama sekali dan penggemburan yang agresif. Dengan melakukan aerasi lembut ini, Anda meningkatkan drainase dan penetrasi akar sambil menjaga integritas ekosistem tanah yang telah Anda bangun dengan susah payah. Kesehatan tanah Anda bisa diukur dengan satu parameter penting, tingkat keasaman atau pH. Skala pH berkisar dari 0 hingga 14, dengan 7 sebagai netral.
Sebagian besar sayuran dan bunga tumbuh subur di tanah yang sedikit asam hingga netral, sekitar pH 6,0 hingga 7,0. Mengapa ini penting? Karena tingkat pH tanah secara langsung memengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Jika tanah terlalu asam atau terlalu basah, beberapa nutrisi penting seperti fosfor atau zat besi mungkin terkunci di dalam tanah dan tidak dapat diserap oleh akar. Bahkan jika nutrisi tersebut ada dalam jumlah banyak. Anda bisa membeli alat tes pH sederhana di toko kebun. Cukup ambil sampel tanah, campurkan dengan air sesuai petunjuk, dan bandingkan warnanya. Jika tanah Anda terlalu asam, pH di bawah 6, Anda bisa menambahkan kapur dolomit secara bertahap. Jika terlalu basah, pH di atas 7,5, menambahkan bahan organik seperti kompos atau gambut pinus akan membantu menurunkannya seiring waktu. Mengatur pH adalah langkah mendasar untuk memastikan semua pupuk yang Anda berikan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh tanaman Anda. Jika ada satu amandemen ajaib untuk semua jenis tanah, itu adalah kompos. Kompos adalah bahan organik yang telah terurai menjadi humus yang kaya, gelap dan rapuh. Ini bukan pupuk dalam artian tradisional, melainkan kondisioner tanah. Saat Anda menambahkan kompos ke tanah liat yang berat, bahan organik tersebut akan memisahkan partikel-partikel liat, menciptakan ruang udara, dan meningkatkan drainase. Saat Anda menambahkannya ke tanah berpasir yang porus, kompos bertindak seperti spons, menahan air dan nutrisi agar tidak cepat hilang. Lebih dari itu, kompos adalah makanan bagi kehidupan tanah. Ini adalah pesta prasmanan untuk cacing tanah, bakteri, dan jamur yang bermanfaat. Mereka akan mengonsumsi kompos dan sebagai hasilnya, melepaskan nutrisi dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Di bulan Maret, sebarkan lapisan kompos setebal 2 hingga 5 cm di atas permukaan bedengan Anda. Anda tidak perlu mencampurnya terlalu dalam, cukup garu ringan di permukaan. Hujan dan aktivitas biologis tanah akan secara alami memasukkannya ke lapisan bawah. Memberi kompos adalah investasi terbaik untuk kesuburan jangka panjang kebun Anda. Pupuk kandang yang telah matang sempurna adalah emas hitam lainnya bagi para pekebun. Penting untuk menekankan kata matang. Pupuk kandang segar, terutama dari ayam, sangat tinggi nitrogen dan bisa membakar akar tanaman muda. Pupuk kandang harus dibiarkan menua atau dikomposkan setidaknya selama 6 bulan hingga 1 tahun. Selama proses ini, patogen berbahaya akan mati, bau amonia yang menyengat akan hilang, dan nutrisinya menjadi lebih stabil. Pupuk kandang yang matang memiliki tekstur yang rapuh dan bau tanah yang sedap. Seperti kompos, pupuk kandang memperbaiki struktur tanah dan menyediakan berbagai nutrisi makro dan mikro. Pupuk dari sapi cenderung lebih seimbang, sementara pupuk dari ayam lebih kaya nitrogen dan fosfor. Sebarkan lapisan tipis di atas bedengan dan campurkan sedikit dengan garu. Ini akan memberikan pasokan nutrisi lepas lambat yang akan memberi makan tanaman Anda sepanjang awal musim pertumbuhan. Menggunakan pupuk kandang yang matang adalah cara tradisional dan teruji waktu untuk mengembalikan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Selain kompos dan pupuk kandang, ada dunia amandemen organik lain yang bisa Anda jelajahi untuk mengatasi kebutuhan spesifik tanah Anda. Misalnya, leaf mold atau humus daun, yang dibuat hanya dengan mengomposkan daun-daun gugur. Sangat baik untuk meningkatkan kapasitas menahan air dan menyediakan habitat yang sempurna bagi jamur mikoriza yang bermanfaat. Kascing atau kotoran cacing adalah salah satu kondisioner tanah paling kaya nutrisi dan mikroba yang bisa Anda dapatkan. Meskipun lebih mahal, sedikit saja sudah sangat bermanfaat, terutama saat ditambahkan ke lubang tanam. Kompos jamur, sisa media tanam dari pertanian jamur, kaya akan kalsium dan bahan organik. Biochar atau arang aktif adalah amandemen yang menarik. Strukturnya yang sangat berpori bertindak seperti hotel bintang 5 bagi mikroorganisme dan dapat menahan nutrisi serta air untuk waktu yang sangat lama. Dengan memahami manfaat dari berbagai amandemen ini, Anda dapat membuat resep khusus untuk meningkatkan kesuburan tanah Anda ke tingkat berikutnya, seperti seorang koki yang memilih bumbu terbaik untuk masakannya. Ada kesalahpahaman umum dalam upaya memperbaiki struktur tanah. Banyak orang berpikir, tanah liat saya terlalu padat, jadi saya akan menambahkan pasir untuk membuatnya lebih gembur. Ini adalah resep untuk bencana. Menambahkan pasir ke tanah liat, terutama dalam jumlah yang tidak tepat, justru bisa menciptakan zat yang mirip dengan beton berkualitas rendah. Partikel pasir mengisi ruang di antara partikel liat yang kecil,
membuatnya menjadi lebih padat dan lebih sulit ditembus air. Demikian pula, menambahkan sedikit liat ke tanah berpasir tidak akan banyak membantu. Jawaban yang benar dan universal untuk memperbaiki kedua jenis tanah ekstrem ini adalah satu, tambahkan lebih banyak bahan organik. Kompos, pupuk kandang, humus daun, semua ini bekerja secara ajaib. Pada tanah liat, bahan organik memaksa partikel liat untuk menggumpal, menciptakan agregat yang lebih besar dan pori-pori. Pada tanah berpasir, bahan organik mengisi ruang di antara partikel pasir, bertindak sebagai spons untuk menahan air dan nutrisi. Jadi, lupakan solusi yang tampaknya logis tapi salah kaprah ini. Apapun masalah struktur tanah Anda, bahan organik adalah jawabannya. Setelah memperbaiki struktur tanah dengan bahan organik, saatnya memikirkan nutrisi jangka panjang. Disinilah pupuk organik lepas lambat berperan. Berbeda dengan pupuk kimia sintetis yang larut dalam air dan memberikan dorongan nutrisi instan, tetapi seringkali berumur pendek dan dapat mencemari air tanah. Pupuk organik bekerja dengan cara yang berbeda. Pupuk seperti bone meal, tepung tulang, yang kaya fosfor, blood meal, tepung darah, yang kaya nitrogen, atau campuran pupuk organik seimbang yang dijual di toko, perlu diurai oleh mikroorganisme tanah sebelum nutrisinya dapat diserap tanaman. Proses ini terjadi secara perlahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ini meniru cara nutrisi didaur ulang di alam. Sebarkan pupuk ini sesuai dosis yang dianjurkan di atas bedengan Anda setelah menambahkan kompos, lalu garu ringan. Ini memastikan tanaman Anda memiliki akses konstan ke makanan sepanjang musim tanam, mendorong pertumbuhan yang stabil dan sehat, bukan pertumbuhan yang cepat dan lemah. Kita telah banyak berbicara tentang memberi makan kehidupan tanah, tetapi terkadang tanah yang telah lama diabaikan atau diolah secara kimiawi mungkin kekurangan kehidupan itu sendiri. Bayangkan sebuah kota kosong. Anda bisa membangun gedung-gedung indah, struktur tanah, dan menyediakan makanan, bahan organik, tetapi Anda juga membutuhkan penduduk, mikroorganisme, untuk membuatnya berfungsi. Disinilah inokulan mikroba atau teh kompos berperan. Inokulan mikroba adalah produk yang mengandung konsentrasi tinggi bakteri dan jamur yang bermanfaat. Anda bisa menyiramkannya ke tanah untuk menabur kembali kehidupan. Cara yang lebih mudah dan murah adalah dengan membuat teh kompos. Anda merendam kompos berkualitas tinggi di dalam air yang diaerasi, misalnya dengan pompa akuarium, selama 24 jam. Proses ini mengekstrak mikroorganisme dari kompos dan membuatnya berkembang biak secara eksponensial. Menyiramkan teh kompos ke bedengan Anda adalah seperti memberikan suntikan probiotik ke tanah, dengan cepat meningkatkan populasi mikroba dan mempercepat proses dekomposisi, serta ketersediaan nutrisi. Setelah semua amandemen ditambahkan, langkah terakhir sebelum penanaman adalah menciptakan permukaan yang sempurna. Gunakan bagian belakang garu taman untuk meratakan permukaan bedengan. Tujuannya adalah untuk menciptakan tilth atau lapisan atas yang halus, rata dan gembur. Singkirkan batu-batu besar atau gumpalan tanah yang keras. Permukaan yang rata sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, ini memastikan kedalaman penanaman benih yang konsisten, yang krusial untuk perkecambahan yang seragam. Jika permukaannya tidak rata, beberapa benih mungkin terkubur terlalu dalam sementara yang lain terlalu dangkal. Kedua, permukaan yang rata membantu distribusi air yang merata saat Anda menyiram, mencegah air menggenang di satu area dan meninggalkan area lain kering. Proses ini tidak perlu memakan waktu lama. Cukup beberapa sapuan ringan dengan garu sudah cukup. Ini adalah sentuhan akhir yang memberikan tampilan profesional pada bedengan Anda dan menyiapkan panggung yang ideal untuk benih atau bibit baru Anda. Banyak pekebun berpikir mulsa adalah sesuatu yang hanya dilakukan di musim panas, tetapi memberikan lapisan mulsa tipis di awal musim semi bisa sangat bermanfaat. Setelah bedengan Anda disiapkan, sebarkan lapisan mulsa organik setebal 2 hingga 3 cm. Anda bisa menggunakan jerami, cacahan daun kering, atau bahkan potongan rumput yang sudah dikeringkan. Apa manfaatnya? Pertama, mulsa ini akan menekan pertumbuhan gelombang pertama gulma tahunan yang bijinya ada di permukaan tanah. Dengan menghalangi cahaya matahari, Anda mencegah mereka berkecambah. Kedua, lapisan mulsa ini bertindak sebagai selimut pelindung. Ini membantu tanah mempertahankan kelembapan dari hujan musim semi, sehingga Anda tidak perlu sering menyiram.
Ini juga melindungi struktur permukaan tanah dari dampak tetesan hujan yang deras yang dapat menyebabkan pemadatan. Terakhir, mulsa membantu memoderasi suhu tanah, melindunginya dari fluktuasi suhu ekstrem antara siang dan malam. Ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan ramah bagi akar tanaman muda. Jika Anda tinggal di daerah beriklim lebih dingin atau tidak sabar untuk menanam tanaman yang menyukai panas seperti tomat atau cabai, ada trik sederhana untuk menghangatkan tanah lebih cepat. Setelah bedengan Anda disiapkan, Anda bisa menutupinya dengan selembar plastik selama 1 atau 2 minggu sebelum menanam. Plastik bening sebenarnya lebih efektif dalam menghangatkan tanah daripada plastik hitam, sebuah proses yang disebut solarisasi. Sinar matahari melewati plastik bening dan memanaskan tanah di bawahnya, dan plastik tersebut kemudian memerangkap panas, menciptakan efek rumah kaca mini. Ini dapat menaikkan suhu tanah beberapa derajat, yang bisa membuat perbedaan besar untuk perkecambahan dan pertumbuhan awal. Sebagai bonus, suhu tinggi di bawah plastik juga dapat membunuh beberapa patogen penyakit dan biji gulma di dekat permukaan. Setelah tanah cukup hangat, cukup lepas plastiknya, dan Anda siap menanam. Ini adalah cara sederhana dan efektif untuk mencuri start di musim tanam. Jika Anda ingin membawa filosofi bekerja dengan alam ke tingkat tertinggi, pertimbangkan untuk mengadopsi metode no-dig atau berkebun tanpa gali. Ini adalah sebuah revolusi dalam berkebun rumahan. Idenya adalah, Anda tidak akan pernah lagi mengganggu struktur tanah. Alih-alih, Anda terus-menerus membangun kesuburan dari atas ke bawah. Untuk memulai bedengan baru, Anda cukup meletakkan lapisan kardus, tanpa selotip plastik, langsung di atas rumput atau gulma. Kardus ini akan memblokir cahaya dan mematikan apa yang ada di bawahnya, dan akhirnya akan terurai. Di atas kardus, Anda menambahkan lapisan tebal kompos atau bahan organik lainnya, setidaknya setebal 10 hingga 15 cm. Anda bisa langsung menanam di lapisan kompos ini. Setiap tahun, Anda hanya perlu menambahkan lapisan kompos baru di atasnya. Seiring waktu, cacing tanah dan mikroba akan menarik bahan organik ini ke bawah, menciptakan tanah yang sangat subur, gembur, dan penuh kehidupan, semuanya tanpa perlu mengangkat cangkul sekalipun. Persiapan tanah di bulan Maret bukan hanya tentang pekerjaan fisik, ini juga waktu yang tepat untuk perencanaan strategis. Salah satu strategi terpenting adalah rotasi tanaman. Ini berarti Anda tidak menanam keluarga tanaman yang sama di tempat yang sama dari tahun ke tahun. Misalnya, jangan menanam tomat, keluarga nightshade, di tempat Anda menanam kentang atau terong tahun lalu. Mengapa? Karena tanaman dalam keluarga yang sama cenderung rentan terhadap hama dan penyakit yang sama, dan mereka juga mengambil nutrisi yang sama dari tanah. Dengan merotasi tanaman, Anda memutus siklus hama dan penyakit tersebut. Penyakit yang menyerang tomat mungkin tidak akan bertahan hidup tanpa inangnya. Rotasi juga membantu menyeimbangkan penggunaan nutrisi. Tanam kacang-kacangan yang menambahkan nitrogen di tempat Anda menanam jagung yang rakus nitrogen tahun lalu. Buatlah sketsa sederhana kebun Anda dan tandai di mana Anda akan menanam setiap kelompok tanaman tahun ini. Perencanaan ini akan mencegah banyak masalah di kemudian hari. Akhirnya, setelah semua kerja keras Anda dalam mengamati, membersihkan, memberi makan, dan mempersiapkan, ada satu nasihat terakhir yang mungkin paling sulit untuk diikuti. Bersabarlah. Tanah Anda mungkin terlihat sempurna dan siap, dan cuaca di luar mungkin terasa hangat dan menyenangkan. Tetapi itu tidak berarti ini adalah waktu yang tepat untuk menanam semuanya. Setiap tanaman memiliki suhu tanah minimum yang ideal untuk perkecambahan. Benih yang ditanam di tanah yang terlalu dingin akan diam di sana, rentan terhadap pembusukan dan hama. Bahkan jika mereka berkecambah, pertumbuhannya akan lambat dan lemah. Gunakan termometer tanah atau periksa panduan penanaman lokal untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk tanaman spesifik Anda. Menunggu 1 atau 2 minggu tambahan hingga tanah benar-benar hangat akan menghasilkan tanaman yang lebih kuat dan sehat dalam jangka panjang. Ingat, dalam berkebun, waktu yang tepat adalah segalanya. Kesabaran Anda akan dihargai dengan panen yang melimpah. Jadi, inilah kesimpulan terbesarnya. Mempersiapkan tanah bukan lagi tentang penaklukan dengan otot dan logam, melainkan tentang pengasuhan dan kemitraan. Kita telah belajar bahwa tindakan yang tampaknya produktif seperti mencangkul dalam-dalam sebenarnya bisa merusak kehidupan yang ingin kita dukung. Sebaliknya,
Dengan mengamati, memberi makan dengan kompos dan bahan organik, serta melindungi struktur alaminya, kita membangun fondasi untuk kebun yang sehat dan produktif, tidak hanya untuk musim ini, tetapi untuk tahun-tahun mendatang. Ini adalah pergeseran dari sekadar menggunakan tanah menjadi membangun tanah. Saya harap wawasan ini memberi Anda kekuatan dan kepercayaan diri untuk mencoba pendekatan yang lebih lembut dan lebih cerdas di kebun Anda sendiri. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Jika video ini mengubah cara pandang Anda tentang cangkul, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak tips berkebun cerdas. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa metode persiapan tanah favorit Anda? Apakah Anda tim cangkul atau tim tanpa gali? Bagikan pengalaman dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah.